Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, kita harus bangga memiliki Masjid Istiqlal. Masjid yang berdiri megah di bekas Taman Wilhelmina, Jakarta Pusat ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara yang dapat menampung ratusan ribu jamaah. Jadi sekarang di Istiqlal ada pembangunan yang terowongan yang menghubungkan ke gereja katedral. Ya dibandingkan dulu dengan sekarang mungkin dengan sterilisasi air ini mungkin yang pertama ya untuk kenyamanan kita umat muslim dan untuk mengurangi kekhawatiran kita tentang kebersihan air, ya jauh daripada itu ya untuk lebih menyamankan umat-umat muslim ini, teman-teman kita muslim dalam beribadah. Ide untuk membangun Masjid Nasional bermula di tahun 1950 lewat usulan Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa ulama besar Indonesia, termasuk Kiai Agus Salim dan Haji Cokro Aminoto. Gagasan tersebut lalu didiskusikan dengan melibatkan sekitar 200 tokoh Islam hingga terbentuk panitia pembangunan Masjid Istiqlal. Presiden Soekarno lalu menyambut baik gagasan tersebut dengan menggelar sayembara rancang bangun Masjid Istiqlal berhadiah emas sebanyak 75 gram dan uang Rp25.000. Insinyur Syilaband pada waktu itu memang beragama Kristen, ya, tapi anggota-anggotanya, stafnya di situ juga beragama Islam. Bahkan kalau salah satu cerita dari temannya, sebetulnya Syilaband ini juga punya, ini ungkapan langsung dari istrinya, sahabatnya yang sering nongkrong di Menteng itu. Nanti pada saat peresmian saya akan resmi masuk Islam, tapi tidak sempat diresmikan, beliau meninggal. Benteng Belanda yang sangat luas, ada sekitar 12 hektar ya. Nah, Bung Hatta berpendapat, siapa yang mau datang sholat di situ? Enggak ada masyarakat di situ, tidak ada penduduk di situ. Kalau di sini enak kan, dekat Tanah Abang, dekat perkantoran pada waktu itu, jalan raya. Karena waktu di sini kan sekitar Monas ini tempat pacuan kudanya Belanda kan, berarti tidak ada permukiman di sini. Apalagi di sini kan benteng yang angker. Presiden Soekarno kemudian memutuskan membangun Masjid Istiqlal di lahan bekas benteng Belanda berdekatan dengan gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, peletakan batu pertamanya itu adalah tanggal 24 Agustus tahun 1961 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 1381 Hijriah. Nah, tetapi karena ada persoalan yang genting pada waktu itu ya, ada G30S dan sebagainya, krisis ekonomi juga dan krisis politik, maka peresmiannya itu nanti pada tanggal 22 Agustus tahun 1978 oleh Presiden kedua kita, Pak Harto ya kan. Pak Soeharto yang meresmikan, yang bertepatan pada tanggal 14 Rabiul Awal pada tahun 1378 Hijriah. Makanya itu kita bisa lihat tidak ada satupun kayu di dalam Masjid Istiqlal ini. Semuanya terbuat dari besi. Besinya pun tidak ada besi biasa, semuanya stainless. Tidak ada yang bukan stainless. Memang bisa bertahan sampai 3.000 tahun. Kami membangun di basement ini, nggak bisa digali toilet karena itu penuh dengan besi baja yang ada di bawahnya. Arsitektur bangunan Masjid Istiqlal memang menyimpan makna filosofis tertentu. Memiliki satu menara yang menjadi simbol ketauhidan, melambangkan tanda keesaan Tuhan. Sementara tiang penopang yang berjumlah 12 melambangkan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal. Bangunan 5 lantai masjid menjadi simbol dari rukun Islam, waktu sholat dalam sehari, dan jumlah sila dalam Pancasila. Sejak dibangun 42 tahun silam, Masjid Istiqlal baru pertama kalinya direnovasi di bulan Mei 2019 lalu.
Anggaran renovasi dari APBN mencapai 511 miliar rupiah. Dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, eksterior, dan interior. Kira-kira giliran Istiqlal ini kapan? Soalnya kan Istiqlal juga banyak yang perlu direnovasi. Kita bawalah ke belakang, ternyata ada juga tegelnya yang jatuh gitu ya. Dan itu berlumut. Oh iya, memang sudah saatnya direnovasi ini. Nah, penggambaran pertamanya itu dibikin satu lantai saja. Pak, ini tanggung Pak. Kalau basement kan itu nggak bisa dibangun berikutnya. Kalau lantai kedua itu bisa. Bagaimana kalau langsung saya minta 4 lantai? Seperti di hotel-hotel kan biasa 4 lantai. Pak, ini anggarannya kurang. Jadi akhirnya ditambahlah 1 lantai. Tapi dari ujung ke ujung, dari ujung selatan sampai ke ujung utara itu hampir 1.000 mobil itu. Setelah direnovasi sekitar 14 bulan, bangunan Masjid Istiqlal yang baru nampak lebih megah dan modern. Renovasi juga menghasilkan efisiensi energi sebesar 23% dan efisiensi penggunaan air 36%. Taman dan mimbar mihrab Masjid Istiqlal kini juga semakin cantik dengan jalur terowongan baru yang menghubungkan masjid dengan gereja katedral. Sementara ini, terowongan masih dalam tahap penyempurnaan, belum dibuka untuk umum. Tidak ada satu tetes air wudhu itu terbuang percuma, melainkan ditampung dalam suhu penampungan, kemudian dibeningkan sejernih dengan air mineral itu ya. Bahkan katanya bisa diminum, tapi kita nggak minum, belum minum. Tapi tidak dipakai berwudu karena dalam mazhab Syafi'i itu mustakmal. Tapi dipakai untuk bilas, dipakai untuk ngepel, dipakai untuk menyiram. Selebihnya nanti itu ditanam lagi di pori-pori yang kita tanam di Masjid Istiqlal, kemudian diangkat lagi dalam sumur pompa itu. Ya. Rumah ibadah yang paling hijau di dunia ini sekarang ini adalah Masjid Istiqlal. Berarti kita bisa mengalahkan rumah-rumah ibadah lain, sinagog, gereja, dan masjid-masjid istimewa yang besar yang lain. Alasannya apa? Karena dia lihat semuanya ya, penghematan energinya, kemudian hijau tamannya, kemudian juga pendayagunaan air wudhunya. Untuk mempermudah kaum difabel, di Masjid Istiqlal disediakan lift khusus dengan tanda penunjuk arahnya. Sementara bagi pejabat negara dan tamu kehormatan yang sedang berkunjung, tersedia ruang eksklusif Al-Malik dengan fasilitas lengkap dan nyaman, tapi tidak berlebihan. Ya, ini kiswah dari Raja Salman ya Bu ya? Dari Raja Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Kalau megang ini kan kita gemeteran. Iya, aku. Salah. Ini kan ini emas katanya. Iya, jadinya saya ke Jepara loh nyarinya. Oh iya Bu, Masya Allah. Kita ke Jepara nyarinya ini. Semuanya marmer Bu, Masya Allah. Tidak menghilangkan ini ya Bu ya? Supaya apa? Adem juga dingin ya Bu? Supaya adem. Kemudian juga kan disamakan dengan yang asli. Iya, berarti kan benar-benar nyaman nih Bu kalau Bapak Presiden istirahat di sini gitu ya Bu ya? Untuk mengakomodasi tugas kenegaraan yang dilakukan Presiden di Masjid Istiqlal, tersedia juga ruang rapat khusus. Karena beliau kalau kesini kan nggak sempat makan siang ya, hanya kita siapkan mungkin rebus-rebusan, air putih biasanya gitu. Rebusan kayak misalnya apa sih, kacang rebus gitu yang sehat lah gitu ya, nggak yang seperti orang ada kue yang aneh-aneh nggak. Masjid Istiqlal yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia kini semakin istimewa. Tampilannya kian modern, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pantas kiranya jika Bank Dunia memberikan penghargaan pada Masjid Istiqlal sebagai masjid paling bersih dan paling hijau di dunia.